banyak. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hamba. Kesempatan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Oh, betapa baiknya Engkau yang telah memanggil kami, mengurapi, melengkapi kami. Kami punya Tuhan yang hidup, yang menjadi gembala yang agung di dalam hidup kami. Olehnya kuatkan kami yang lemah, hiburkan hati kami yang susah, sembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami dari segala belenggu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Baginya tidak ada yang mustahil. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, sebelumnya saya sangat berterima kasih buat Bapak Gembala, Ibu, ya, dan seluruh aktivis, penatua, jemaat yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan sore hari ini. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Saya mau memperkenalkan diri saya. Saya pendeta Afron Marbun, ya, asli dari Korea kok, Batak dari Marbun. Jadi saya punya istri satu, anak saya 2 perempuan. Yang pertama umur 17 tahun, Febe Audrey Victoria. Yang kedua Shema Abigail. Pokoknya 2 nama ini punya makna dalam hidup saya. Nah, saudara yang kasih, saya menggembalakan di Jakarta Barat. Ada Green Garden namanya di sana. Saya dimentor oleh pembina saya, yaitu Pendeta Julius Ishak Abraham. Anak beliau, Ketua Sinode sekarang, Pendeta Rubin Adi Abraham. Jadi saya bergabung di dalam penggembalaan mentoring Om Julius. Beliau sudah tua, hampir 80, jadi saya sekarang diambil alih oleh anaknya Pak Rubin untuk dibina sebagai gembala hamba Tuhan. Nah, saudara yang kasih, saya bisa ada di sini. Kebetulan saya ketemu dengan namanya Opa Ek kalau kita panggil di Sulawesi. Kebetulan saya ada mengadopsi daerah di Sulawesi Tengah, saudara, suku Wana namanya. Jadi saya bekerja sama dengan hamba Tuhan. Kita membangun sekolah Alkitab di sana karena panggilan saya itu di ladang misi. Jadi pindah-pindah tempat. Kebetulan saya lagi pelayanan di suku Wana, mengadopsi untuk membawa turun orang suku Wana dan kita sekolahkan di Tentena. Ketemu di Palu, itu dalam satu KKR di GPDI, ada gereja GPDI di sana. Lalu kita sharing, ngobrol, dan kayaknya matching rohnya karena dia penginjil yang berani, ya. Jadi saya sangat bersyukur
karena ketemu orang-orang tua yang semangat, saudara. Jadi saya berpikir kalau dia ada tua semangat, kenapa kita tidak, kan begitu. Nah, singkat cerita kita ngobrol, dan kemarin beliau datang dari Ambon. Alfron, kita ketemu. Nah, kita fellowship, dan ketemulah saya telepon Bapak Gembala. Dan kemarin Bapak Gembala ada telepon saya, tapi sebenarnya saya ada sedikit masalah ketika berkomunikasi dengan Pak Gembala. Kenapa? Saya baru pulang dari Sumatera, karena kita juga mengadopsi suku Kubu namanya di Sumatera. Jadi suku Kubu dalam hutan yang mereka belum pakai baju dan sebagainya, kita mau mentor, kita bangun gereja di sana walaupun kecil, yang penting mereka bisa dibina ya. Karena kalau mereka suku Kubu ini, kalau mereka tidak mau terima agama yang satu ya, kedar gitu, maka mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah. Itu sebabnya kita adopsi dan kita berdoa supaya mereka bisa berpendidikan dan sebagainya. Nah, pulang dari sanalah tiba-tiba saya berdoa. Saya kebetulan ada mitra di sini waktu kita mulai penanaman gereja baru. Terus terang ya, kita nggak melulu hanya gereja Bethel, amin saudara. Kita dukung banyak gereja. Saya punya teman baik, dia berdoa saat itu untuk mendapat sebuah visi di Bali. Ya nggak apa-apa, kita dukung, kita doakan. Dan kemarin saya kebetulan saya pulang dari Tanah Karo, kita KKR di Tanah Karo dan Tarutung, saudara. Saya mimpi beliau, kok bagaimana seperti itu, dan perkataan itu kuat, kamu harus berangkat ke Bali gitu. Kamu harus doakan dia. Ternyata beliau kena gagal ginjal, koma di rumah sakit. Aduh, bagaimana saya perasaan, karena sahabat dari dulu, saudara. Dari mulai pelayanan mahasiswa tahun 90-an sampai kita nyebar, dia pergi ke Papua, Eropa, saya juga demikian. Hari ini saya sudah 17 tahun ada di NTT, jadi saya pelayanan misi saya sampai hari ini adalah NTT, khususnya Pulau Alor, Pulau Semau, dan Soe di ujung sana. Ada orang NTT di sini? Anak mana kakak? Soe, kok tinggal di mana? Di Niki-Niki. Niki-Niki, itu sudah. Beta ada di Amarasi, Amanuban. Sudah, nanti kita lanjut bahasa NTT. Yesus malole, ya. Nah, saudara kasih, hari itu saya cerita apa tadi ya, lanjut. Nah, pulang dari Tarutung, saya sampai di Jakarta, tiba-tiba saya kok diserang gitu, saudara, roh jahat. Dia sepanjang jalan tiba-tiba jantung saya kayak ada yang pukul, rasa perih, dan saya seperti kapalan namanya apa ya, nggak punya rasa gitu. Saya lagi bawa mobil, kehilangan ingatan seperti itu. Dan tiba-tiba ada di telinga saya, yang gak pernah saya ngalami seumur hidup saya, ngomong teriak kencang di telinga saya, kalau kamu teruskan ke Bali, aku bunuh kamu, katanya begitu. Lalu hari itu saya blank, ada mungkin 15 menit saya blank bawa mobil, saudara. Yang saya gak tahu itu pasti Tuhan sudah tolong. Gak sempat untuk ganti mobil karena rasanya sakit sekali. Nah, waktu saya sadar, tiba-tiba, aduh, ada apa ini? Jadi rasa cemas sudah berlebihan. Bukan psikomatis. Saya pernah mengalami serangan ketika saya pulang dari Pulau Sabu, karena saya lama di Pulau Sabu, kita adopsi Pulau Sabu. Saya pernah doain orang itu, ternyata kan begitu orang suku, saudara. Kalau satu kurang kita bagi, yang sana ngamuk, saudara. Lalu mereka perang, saling tusuk-nusuk, tapi itu mereka nggak terlukai gitu. Itu kan kuasa-kuasa gelap di sana ya. Dan saya belain gitu. Pulang-pulang dari sana saya anfal. 2 tahun saya sakit diadopsi di Puncak. Kalau di Jakarta itu ada Puncak, Jawa Barat. Saya 2 tahun, saya habiskan hampir ratusan juta. Karena satu pun nggak temukan dokter untuk ngobatin saya. Tapi puji Tuhan, 2 tahun kemudian saya mengalami kelepasan. Saya banyak belajar dari itu semua. Amin, saudara. Dan hari itu saya mulai membangun doa pujian dan penyembahan. Setelah menang, saya balik lagi Pulau Sabu.
saya buat KKR dan sebagainya. Saya nggak mau karena roh yang ada pada kita lebih besar. Karena boleh bangkit. Nah, kemarin itu setan coba-coba lagi kita mau pukul beta, kita pukul saya gitu. Terus ketakutan lalu saya telepon Pak Rubin, please berdoa buat saya. Nah, waktu saya berdoa, Pak Gembala WA saya. Jadi saya lagi pertarungan itu antara mau ketemu, ini sebenarnya basa-basi pengen minta ketemu, tapi sementara di sini saya mengalami serangan yang luar biasa. Tiap hari, selama 2 hari, 3 hari, saya bilang kepada anak rohani saya, kita harus pergi ke Bali. Waktu pergi ke Bali, mobil rusak lagi saudara. Ampun, karena kita ada keliling sampai Suku Kubu, jadi harus ganti mobil. Saya di mana nih Tuhan? Hari Kamis, saya melangkah dengan iman karena saya pernah ambil mobil dari seorang ibu haji. Lalu saya dikasih saudara dengan gratis karena melihat muka saya katanya perlu dibelas kasihani saudara. Nggak apa-apa, saya dapat mobil gratis, yang penting saya melayani. Tapi sejak itu saya nggak mau gratis karena satu kali saya baca kisah Abraham waktu istrinya mau dikubur, dia nggak mau gratisan. Saya bertobat saudara. Mulai besok saya kredit di mobil, jangan gratis begitu. Soalnya semampu saya, tapi sekarang lebih dari mampu karena Tuhan tolong. Nah saudara yang kasih, hari itu saya bilang, aduh gimana, jadi begitu banyak tantangan. Tapi puji Tuhan selama 1 minggu, saya mulai bangkitkan pujian dan penyembahan. Saudara luar biasa, di hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya mengalami kelepasan dan Kamis saya berangkat, saya lepas mobil, saya bilang, ini ada mobil, saya mau beli mobil, tapi saya nggak punya uang, saya bilang sama Bu Haji. Bagaimana ceritanya, seperti itu saudara. Tapi saya berangkat dengan iman, kasih mobilnya, lalu bilang, saya mobil ini. Udah, kita bawa mobil itu yang saya bawa sekarang. Cara Tuhan nanti urusan kedua, amin saudara. Yang penting saya bertindak dengan iman dan melangkah kemari. Dan yang luar biasa, selama saya di jalan, saya belum sembuh saudara. Tiap hari di sini saya dada, mati kamu, mati kamu. Jadi saya ketakutan berlebihan. Kalau saya dengar suara azan, saya takut saudara. Jadi macam-macam sepanjang jalan. Tapi saya bilang, saya harus ketemu dengan Pak Martin. Saya harus doakan dia. Karena ada sebuah pesan yang saya dapat ketika saya lagi menyembah. Tahukah saudara, ketika menyeberang dari sana sampai di Bali, apa namanya penyeberangan itu? Ketapang, Gilimanuk. Waktu saya nyampe di Gilimanuk, saya menyembah. Itu saudara seperti beban dilepas. Sampai hari ini saya nggak merasakan apa-apa. Saya tahu anugerah sedang bekerja. Amin saudara. Nah saudara yang kasih, itu sebabnya hari ini saya sangat bersyukur lewat kasih Tuhan bahwa kita sadar kita ini tidak siapa-siapa, kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Karena di luar ini 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling menelan siapa yang dapat ditelannya. Saya belum pernah mengalami seberat ini. Selama saya perintisan pelayanan misi, saya perkenalkan dikit, bukan untuk wah keren, enggak. Supaya saudara ini pendeta dari mana ini turun gunung. Gak kenal, karena kalau tahu saudara sejarahnya, setidaknya saudara agak sedikit nyaman dengar saya berkhotbah. Ya, artinya saya bukan dari gereja sesat. Nah, dulu saya menggembalakan, merintis di Bekasi dalam satu gereja. Kita mulai dari 15, 100 orang, dan saudara kok ke sana, ya berkembang sampai 5.000 orang kita menangkap. Dari sana saya ke Cikarang, beberapa lama, lalu saya serahkan kepada orang, lalu saya berangkat ke Sibolga. Di Sibolga itu Sumatera, saudara, Tapanuli Tengah, dekat Pulau Nias, perbatasan. Nah, puji Tuhan kita mulai menggembalakan. Beberapa orang, ratusan orang dimenangkan, hampir 1.000 orang mengalami lawatan Tuhan. Lalu saya serahkan kepada Pak Pendeta Samstiar namanya. Lalu dari sana saya ke Aceh. Di Aceh kita merintis sebelum tsunami sampai tsunami. Dan ada di sana penanaman gereja. Dan sampai dulu kita GAM, ya, saya ada di sana. Dan dari situlah saya berangkat ke Papua. Dari Papua saya ada di Papua Barat. Pulau Wasior namanya. Jadi satu malam kita naik kapal ke Papua. Saya lama di sana dan baru kita ke timur. Dan Om Julius bilang, Afron, kamu harus punya rumah. Walaupun jemaatmu gak banyak, tapi kamu harus punya. Lalu saya merintislah di Jakarta Barat.
Dan mereka yang manis-manis, ganteng-ganteng inilah jemaat saya, saudara. Mereka mau digembalakan kasih karunia. Demikian perkenalan saya, amin saudara, supaya kenal dengan baik. Dan saya sekarang di Jakarta di Sinode ditempatkan di bidang misi. Saya kepala bidang misi untuk menjangkau pulau-pulau dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita buka firman Tuhan hari ini, Mazmur 23 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Mazmur pasal 23 ayat 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan tinggal, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, waktu Daud menyampaikan ini ada sebuah perspektif, amin saudara, cara pandang, cara dia melihat Tuhan. Dia katakan kalau kita membaca ayat 1, The Lord is my shepherd, amin saudara. Dia mengatakan ada Tuhan. Kalau kita membaca di perjanjian lama ada 5.321 kali dinyatakan di sana perkataan Yahweh Hashem Adonai Elohim Echad. Artinya Allah itu hanya satu, namanya Tuhan. Dan Daud menegaskan kepada semua orang, kepada kita dalam sudut perspektif bahwa dia punya Tuhan. Amin saudara. Amin. Dia punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Orang di luar sana berkata juga dia punya Tuhan. Sampai dia rela mati ngeledakin badannya demi ngakui dia punya Tuhan. But David said, I have the Lord is my shepherd. Aku mempunyai Tuhan gembala yang baik. Perspektif. Waktu dia berkata, next ya, dalam Mazmur 23 tadi dikatakan cara pandang Daud. Ya, cara pandang itu menentukan cara kita hidup. Waktu saya kena tahun 2000 tekanan serangan roh jahat, ya nanti dibantu next. Jadi waktu saya tahun 2000 saudara mengalami serangan, saya belum terlatih untuk melawan roh jahat. Karena cara pandang saya hanya penginjil, saya pelayan, saya rasa kok Tuhan itu seperti apa seperti itu saudara. Tapi ketika sekarang melalui banyaknya tantangan, ujian yang diizinkan oleh Tuhan, saya mulai mengerti cara pandangnya. Amin saudara. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Dia ada di dalam saya. Lalu saya berpikir loh, kalau Tuhan ada di dalam saya, kenapa sampai setan itu masuk? Kenapa dia nyerang saya? Oh enggak boleh, amin saudara. Kenapa Tuhan berkata, aku punya kuasa di sorga dan di bumi. Itu sebabnya siapa yang percaya kepada aku, dikatakan aku akan memberikan kuasa itu. Roh Kudus dicurahkan kepada kita anak-anaknya untuk menyertai kita. Tetapi dia juga memberikan yang disebut dunamos, kuasa yang tanpa batas seperti apapun. Saya mulai merenung sepanjang saya mengalami serangan. Nggak boleh ini saya katakan. Makanya waktu saya nyebrang, ini nggak boleh. Lalu saya dengan iman saya katakan, keluar kau dalam nama Yesus. Saudara yang kekasih, perspektif. Itu sebabnya saya menulis ini ketika saya mulai mengerti apa yang di pikiran Daud. Daud berkata tadi saudara, kalau kita melihat, Engkau katanya menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tapi kalau kita membaca dari ayat 1, Tuhan adalah gembala. Mengapa sampai ada 5.321 kata ditulis dalam perjanjian lama untuk menegaskan bahwa ada Tuhan, amin saudara. Halo? Amin. Ada Tuhan. Ada Allah yang berkuasa. Itu sebabnya setiap kita yang di sini, saya senang waktu Pak Gembala cerita tentang Pak MKC, memang di dalam kita ada roh martir, amin saudara. Halo? Satu kali saya ada di Aceh, lalu teman saya bilang gini, karena Nias harus ditolong. Banyak gam dan sebagainya diserang. Saya bilang,
kita harus berangkat ke sana. Teman saya itu pada mundur. Dan akhirnya memang waktu di perjalanan, ya risikonya ada. Saya ditangkap oleh gam. Lalu saya diikat, tangan saya, mata saya ditutup oleh gam tadi. Bersama dengan Dr. Matius Lobo dari Makassar. Beliau sudah meninggal. Kami ditahan di sana, dibawa ke Gunung Losot. Lalu dia bilang begini, pakai parang di leher saya. Kamu mau teruskan di Aceh atau mau mati? Ya nggak apa-apa kalau saya mati. Oh, kamu yang rugi, saya katakan. Karena darah saya kalau sampai tercurah, itu Aceh menang loh, saya bilang. Akan memuliakan Tuhan, saya katakan. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi semua orang. Jadi nggak usah kamu potong leher saya pun, Tuhan sayang Aceh, saya katakan. Dan puji Tuhan saya selamat hari itu oleh anugerah Tuhan saya dilepaskan. Dan saya bisa ada hari ini di sini karena kemurahan Tuhan, amin saudara. Karena kebaikan Tuhan. Tapi satu hal, ya kita mengerti, saya punya perspektif bahwa kita punya Tuhan, amin saudara. Lalu kita punya Tuhan. Anak saya Luhan tadi ketika dia jobnya kena virus corona, semua melanda saudara. Lalu dia bilang, mereka ini hampir di seluruh Indonesia kenal saya bukan pendeta, panggilan saya pedet saudara. Jadi malas ada anak kecil jemaat saya bilang, om panggil pendeta panjangan katanya. Lalu mau apa? Itu anak TK saudara. Panggil pedet aja dah. Apa itu pedet? Singkatan dari PDT saudara. Waduh, memang orang Indonesia ini balas saya bilang. Ya terserah lah, yang penting kamu hidup kudus saya kata. Jadi kalau ada dengar nama pedet itu hanya saya satu-satunya. Mulai dari Papua sampai ke Aceh, nama saya pedet saudara. Jadi nggak dibilang pendeta Apron. Dan saudara ke sinode pun tanya aja, ada Pak Pedet, pasti orang tahu hanya saya itu saudara. Nah, cara pandang, perspektif, cara dia melihat, itu yang kita perlu. Outlook determine outcome. How you perceive your life determine how you live your life. Saya buat dikit bahasa Inggris lah, walaupun saya nggak ngerti artinya apa. Kenapa? Kebetulan dulu saya pernah di Bali ini sering datang. Saya 12 tahun jadi guide waktu itu, dan anugerah Tuhan kok saya jadi pendeta. Pendetanya jadi pendeta misi juga saudara. Kerjanya jalan-jalan juga. Saya senang. Oke, kita bahas yang lain. Tetapi perhatikan, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Di ayat 5, engkau dikatakan menyediakan hidangan bagiku. Saya bilang sama Luhan tadi, anak rohani saya, kamu bilang gajimu udah gak ada, hanya 10%. Saya bilang sama dia, ada 2 kamar. Saya kasih contoh buat kamu, saya kata. Di sini ada ruang mujizat. Di sini ada Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada iman. Nah, di sini ada kamar dunia yang dia pakai hitungan. You kan orang Cina, saya bilang. Lahir-lahir dari hitungannya dagang. Hanya Pucin saya, hitunglah, semua hitungannya ada. Kalau orang Batak lain nggak begitu. Kamu harus jadi pengacara, jadi guru. Jadi secara geografi, sosial, cara pandang kalau ketemu orang Batak, Cina nggak ketemu saudara. Makanya jadi pembela. Orang Kupang ketemu orang Batak nggak nyambung juga, saudara. Yang penting dia bisa makan, haleluya, begitu kan saudara. Nah, orang Cina beda. Bangun tidur dia itu kalkulator semua, hitungan jalan. Orang saya bilang gini, lu kalau punya hitungan, lu stres lah, saya bilang begitu. Istri saya itu orang Cina, saudara. Apa-apa hitungannya, satu, berapa, saya kadang-kadang capek. Sementara kita ini orang hamba Tuhan ini hidupnya dengan iman. Hari ini cukup sudah, ya toh? Pokoknya tampung orang, saya bilang 30 orang. Aduh bang, kita baru nikah, tampung 30 orang. Makanya gimana nih? Karena di situ ada orang Papua, ada orang di penjara, orang Batak, saudara. Saudara tahu kalau kumpul, waduh pingsan saudara. Itu wah begitu. Wah, datang orang Papua pernah saya bawa itu orang, bapak, ini berapa ini? Oh murah. Dia nyesal saudara. Karena dia takut waktu makan, takut nanti bapak bayar tagihan mahal. Totonya di situ kan makan yang sepuasnya saudara. Oh dia bilang, bapak, saya tahu begini. Tadi saya bacolok dulu katanya. Maksudnya dia mau colok, makan lagi, colok lagi, dia mau coba semua makanan karena pengen makan banyak. Saya bilang nggak gitu juga, nanti kita ke sana. Nah istri saya ketika lihat begini, dia panik karena dia selama ini tinggal di Australia, makan biasa dan sebagainya. Tiba-tiba bergabunglah kita ini saudara. Ada yang dari sana, ada yang macam-macam ya.
monster semua kalau makan, dia kaget. Ih, kayak makan juga orang Batak 3 kali nambah sudah. Lalu yang sana orang Kupang makan begini. Oh, Bapak sedikit. Kalau Bapak orang Kupang begitu sopan-sopan. Makannya begitu tapi habis 1 gunung sudah. Begini, sedikit Bapak begitu. Wah, dia lihat istri saya agak sedikit panik. Dia mulai kasih hitungan. Ini nanti gaji segini, listrik begini. Aduh, gimana nih Bang? Boleh nggak dikurangi? Dah. Karena seorang Batak dia manggilnya Bang. Kalau saya orang Cina mungkin dia manggilnya Koko, ya toh? Makanya anak saya lahir-lahir manggil saya Bang katanya. Bukan Bang, anak saya perempuan, karena istri saya panggil saya Bang. Maka saya, lu panggil gue Dedi kek, begitu biar keren dikit ya. Karena di Seattle dikit-dikit panggilnya Bang, abang tukang beca. Gue keren dikit lah, ada tinggal di Jakarta, manggil abang melulu. Nah, kita sedikit bercanda supaya jangan stres. Nah, sudah dikasih istri saya melihat satu sudut pandang yang begitu. Saya bilang sama dia, kamu harus lihat sudut pandang yang berbeda. Di sini ruangan pusing ya kan? Di sini tak ada kemustahilan. Semua bekerja dengan cara yang hebat. Saya sudah 30 tahun melayani, saya katakan sama dia. Sampai hari ini, saya nggak pernah tuh kekurangan. Menabur kencang juga, saya bilang. Siapa yang ikut saya pasti ngerti, saya bilang. Tapi pernah nggak kamu lihat saya kekurangan? Nggak. Nah makanya, jangan kurangi perpuluhanmu, saya katakan. Wah, dia mulai pusing. Bagaimana gaji? Hanya 10%, tapi dia harus bayar perpuluhan, tetap begitu. Tapi saya percayalah, kamu besok naik ke atas kamar kamu di tingkap, saya katakan, mulai nyanyi, penyembahan, baca Alkitab, supaya kamu muncul iman, saya katakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, kau bawaku ke air tenang, begitu ya, menyegarkan jiwaku. So Bible, saya bilang, Alkitab taruh di depan. Sekalipun ku berjalan, lalu lihat gaji lu yang 10.000 tadi, saya katakan, dalam lembah kekelaman, cucurkan air mata. Lalu saudara, tak akan gentar ku melangkah, nyembah lagi, terus sampai muncul iman. Saudara, sampai hari ini, amin saudara, dia nggak pernah kurangi perpuluhan, dia selalu mengalami berkat. Ini bukan bicara uang saya, amin saudara. Namanya perspektif, cara pandang, yang mengerti katakan amin. Saudara tahu di Jakarta itu sangat ambruk semua. Saya juga sampai tutup gereja, saudara. Orang-orang ada yang jualan sate babi, ya kan? Sate ayam, wah, kalau papan besi juga dibuat sate, kita buat sate, saudara. Saking kita benar-benar minus. Lalu istri saya bilang, bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Karena istri saya kemarin divonis cancer stadium 4, saudara. Sangat mematikan. Lalu rumah sakit tolak dia. Dia bilang ini paling hanya 2 hari bertahan hidup. Kan kata dokter, betul nggak saudara? Tapi kata Tuhan kan berbeda. Yang setuju katakan amin. Percaya nggak sih Tuhan ada? Oh, saya percaya banget. Makanya saya menjadi hamba Tuhan. Karena saya yakin ada. Nah, istri saya udah bingung karena dia sakit. Dia akhirnya keluar dari pekerjaannya sebagai sekretaris di PT besar. Ada teman saya di sana. Lalu bagaimana? Dia mulai khawatir dan sebagainya. Apalagi tiba-tiba dia kena cancer yang nggak mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi saya katakan begini, jangankan makanmu, cancermu pun harus disembuhkan. Nah dokter meminta hatinya harus dibuang 75%, hanya sisa 25%. Dokter bilang nggak mungkin Pak, udah hitam dan mengeras. Saya cerita sama dia, akhirnya di-offer lah ke rumah sakit Fatmawati, karena Pelni menolak. Fatmawati sama juga, kebetulan ini dokter anak Tuhan. Lalu saya di kamar berdua diskusi panjang lebar. Saya dengar pusing, dia ngomong bahasa dokter, saya mana ngerti. Saya iya aja, tapi udah selesai dokter. Sekali saya ngomong sama kamu, saya bilang. Saya udah berulang kali mau mati. Saya lahir baru karena saya muntah darah, berak darah, usus saya pecah, saya bilang. Saya buka di YouTube kesaksian saya, saudara. Lu lihat ini di SCTV ada nih, Apron yang mati hidup kembali.
ini yang saya yakini Tuhan ada. Kalaupun dia mati, ya biarlah mati. Tapi setidaknya saya katakan, ada usahamu, saya katakan. Akhirnya dokter itu berlutut, saya doakan. Puji Tuhan saudara, diangkatlah semua hatinya, semua kanker itu. Mereka semua berdoa. Ada lebih 7 hari dia koma. Tapi anugerah Tuhan, sampai hari ini, amin saudara, istri saya sehat kuat. Semua kanker itu dipulihkan Tuhan saudara. Nah, dari konteks itu saudara, saya bisa melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dari perspektif mana? Ya, kalau kita lihat dari sisi ketakutan, khawatir, kita gagal. Nah, saya belajar dari Daud ini, dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita melihat virus corona, wah penuh, betul nggak saudara? Ekonomi ambruk. Lalu kami bingung di rumah makan apa? Kan begitu saudara. Jemaat gak ada, jemaat juga sulit. Lalu kita kerja apa? Lalu saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali lagi ayat ini kepada saya. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dibutuhkan keberanian untuk percaya. Itu sebabnya saya mendorong semuanya, anak-anak rohani saya di Indonesia, mulai sekarang kembangkan terus api doa yang walaupun sudah menyala, lebih lagi saya katakan. Supaya kau menemukan Tuhan di sana. Engkau berani berkata, aku pasti dibela Tuhan. Amin saudara. Dan saya saudara, selama virus corona saya nggak kemana-mana. Karena di situ kena virus corona, berapa bulan saya adalah human pertama virus corona yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Pak Muhammad juga ya, karena saya udah pingsan, ditolak rumah sakit sana sini, udah nggak lagi sadar. Waktu di apa namanya? Semua udah putih saudara, nggak mungkin lagi dan aduh gitu ya. Tapi saya yakin Tuhan pasti bela. Jadi kebetulan abang saya yang di rumah sakit Wisma Atlet ya, dia mengepalai di sana. Akhirnya saya direferensikan ke sana. Ya biasa Indonesia masih ada nepotisme toh. Saya dibawa langsung ke atas. Begitu lah orang bilang harus gini, tapi atas kasih karunia Tuhan saya 2 hari sehat dan saya disuruh pulang. Tapi abang saya bilang jangan mau pulang, itu kamu kalau masuk 100 juta loh biayanya. Enak aja dia kamu, biarin dia kamu udah sehat. Tapi karena kita kan di dalam stres saudara, melihat orang yang kena virus itu, malam-malam tiba-tiba ada bapak tua jalan pelan-pelan ke jendela, mau mana pak? Mau lompat saudara. Jadi kita bukan malah sehat saudara di rumah sakit, kita malah stres saudara. Malam-malam jam 3 pagi ada bapak-bapak cabut infus, dia tusuk-tusuk tangannya pakai jarum infus, mau bunuh diri saudara. Kenapa? Kata ada sesak katanya. Jadi tiap hari saya doain mereka saudara. Akhirnya saya tahu abang, udah deh keluarin, saya stres saya ngeliat orang ini. Bukannya kita makin sembuh, makanya banyak orang kena virus corona, bawa rumah sakit cepat mati gara-gara itu saudara. Tegang. Tapi saya bersyukur 2 hari saya sehat karena kemudian. Tapi sekarang nggak ada saya. Itu kan 2 tahun yang lalu saudara. Ya kita sehat. Nah saudara, coronavirus dan sebagainya. Nah kita melihat tadi kata Tuhan ada 5.321 kali. Makanya ketika Daud mengalami persoalan tekanan perspektif kata Tuhan, betapa pentingnya katanya the Lord is my shepherd. Kata the Lord, amin saudara. Itu sebenarnya next terus ya, yang poin 8 kita lihat next. Dikatakan di sana, pandangan kita tentang kehidupan akan menentukan cara bagaimana kita hidup. Pandangan kita, amin saudara, tentang kehidupan ini. Makanya saya katakan kepada anak saya tadi lupa, kalau kamu lihat dunia ini begitu keras dan tidak bisa, maka kamu stres, amin saudara. Yang mengerti katakan amin. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Lalu saya tutup di rumah, saya katakan sama istri, kita berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih kita, Dia pasti menyediakan kebutuhan kita. Dia pasti buka jalan. Benar saudara. Bukan saya malas, saya orang yang suka bekerja. Anak-anak saya banyak yang saya tampung di rumah. Saya senang bekerja keras. Karena saya prinsip satu, makan sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Kalau tidur nanti, tidur sungguh-sungguh, mati juga, mati sungguh-sungguh. Saya bilang, jangan nyusahin orang. Saya bilang, Tuhan saya mau mati, jangan nyusahin orang.
Jadi kalau tidur sungguh-sungguh, jangan tidur main handphone, jebret, jatuh HP di kepala. Makan sungguh-sungguh, ada orang makan, buang sisa, ya toh. Waduh, saya kadang-kadang kok lihat makan, kemarin saya diundang makan, orang sisa banyak, hati meringis. Kenapa? Saya ada di Papua, saya ada di NTT, banyak mereka perlu makan, hanya gizi buruk, ya toh. Ya kan di sana makan pakai nasi, pakai apa namanya ikan cocol namanya apa tuh? Apa namanya itu? Pakai garam namanya saudara. Jadi makan pakai nasi, kasih garam gini. Itu ikan apa namanya itu? Ikan cucuk namanya saudara. Saking susah lauk. Ya, jadi kita harus makan sungguh-sungguh. Saya katakan kepada anak-anak saya, hargai berkat Tuhan. Yang mengerti kata amin. Amin. Hargai setiap berkat. Bukan kita nggak mampu beli, tapi kita harus hargai setiap berkat. Mazmur 23 tadi ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. Itu perspektif. Amin saudara. So kita punya Tuhan yang akan menggembalakan. Tuhan loh, amin saudara. Saya katakan sama istri, Tuhan loh gembala kita. Kamu lihat gak saya menjadi gembala? 30 tahun saya melayani. Adakah setiap domba kalau sakit saya gak datang? Saya katakan, saya datang kepada jemaat. Yuk, mami lihat gak saya urus mereka? Kapanpun saya jemput, saya urus sampai rumah sakit. Mereka muntah darah, muntah di dada saya urus karena dia domba. Amin saudara. Saya melayani. Dan masa kita lagi lapar begini, kesulitan begini, Tuhan gak memperhatikan kita. Tuhan adalah gembalaku. Lalu kami nyanyi setiap pagi mesbah doa. Sejak saya lahir baru sampai hari ini tidak pernah lolos. Terus doa. Saya berdoa supaya kita tetap bangun mesbah doa. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Ya toh? Jangan takut, jangan bimbang. Sudah, tiap hari saudara, kiriman makanan datang. Banyak 7 kota itu makanan-makanan restoran mewah. Tiap hari saya bagi sama satpam. Satu kali kita juga datang doa. Saya ditelepon sama anak Tuhan, Pak tolong doakan kami. Ya kami dengan wajah polos doain dia. Dalam nama Yesus. Kok pendeta kalau diundang khotbah senang saudara. Bukan soal mau makannya, tapi itu adalah panggilan kita. Coba panggil Pak Gembala doain kan pasti datang. Karena Pak Pendeta itu senang mendoakan orang. Iya, nggak perlu mereka, nggak perlu. Memang itu panggilannya, saudara. Iya kan? Kelihatan kan kejujuran saya tuh. Takutnya saya doain dalam nama Yesus. Haleluya. Wah, saya kalau berdoa nanti saudara lihat kok terakhir saya doa. Saya itu orang yang menyala. Namanya orang Batak tuh suaranya kencang-kencang. Mereka orang Bali juga kan, gitu. Dalam nama Yesus. Iya, kok Yesus. Haleluya. Wah, semangat. Kadang-kadang kok kita doain orang yang biasa aja. Kita udah berasap-asap dia yang didoain. Saya kadang-kadang meringis, Tuhan, doa yang salah saya atau dia sih. Udah kita pulang, tapi waktu pulang udah Pak, sini dulu. Ada apa? Wah, kasih bungkusan. Wah, senang dong ya kan, banyak banget. Itu pendeta kok langsung sembringan tuh. Nggak percaya, coba aja. Pak Gembala datang, pulang-pulang jangan biarin kosong dong. Nah gitu, kasih bungkusan yang gede, pasti gitu. I can image gitu. Kira-kira apa itu? Pulang di jalan, Tuhan bukalah apa itu, saya bilang. Wah dia buka sudah, ratusan juta duit. Wah puji Tuhan ya kan. Jadi di masa corona Tuhan berkati kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini gak bicara uang, tapi ini bicara perspektif. Amin saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atribut Tuhan Yahweh, dia itu self-sufficient namanya. Dia punya kemandirian. Kisah 17. Ya, saya baca ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dia yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Keren gak Tuhan kita, saudara? Halo? Tuhan kita itu dahsyat. Dia hidup, gak perlu dilayani, amin saudara. Gak perlu dikasih makan. Dia gak perlu tempat. Dia hanya perlu saya dan saudara, amin saudara. Kelihatan kan Bataknya, amin saudara. Saya gak marah. Saya rasa
hati saya berkobar. Ketika saya mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak rohani saya dimanapun, Anda nggak usah khawatir dan takut. Kalau Anda benar di dalam relnya Tuhan, saya percaya ujung-ujungnya pasti kemuliaan Tuhan. Saya belum pernah, saya sudah 30 tahun melayani, belum pernah saya lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Ini bukan sekedar kata Alkitab, saya menghidupinya, saudara. Ibu Indah ini ketika dia suaminya meninggal, dia sekarang sendiri. Anaknya masih kecil dibawa sama saya. Saya bilang, kamu jangan takut, Tuhan adalah gembalamu. Amin, saudara. Tumbuh besar anaknya diberkati Tuhan. Saya belum pernah lihat anak-anak jemaat yang dulu, ada dulu ibu-ibu datang sama saya, tinggal di rumah sempit, anaknya berapa orang, harus layani. Saya datang, saya bilang, ibu, mari layani Tuhan. Tinggalkan. Wah, tiap hari datang ke rumah, jam 3 pagi dan gedor-gedor. Waduh, saya menyala, dia lebih menyala, saudara. Cuma saya bingung, jam 3 pagi loh, Bu. Gak apa-apa, biar kami nunggu. Nah, saudara, setiap kali dia datang bawa nasi uduk, jualannya. Kasih saya persembahan kalau saya misi. Dia kasih, nak, ibu hanya dapat ini ya. Kasih 10.000, saudara. Itu buat apa sebenarnya? Tapi Tuhan melihat itu, amin, saudara. Anaknya dulu orang biasa, dia yang jualan diri dan sebagainya. Orang sederhana. Tapi takut, saudara, sekarang anak-anaknya jadi pimpinan. Satu anak yang kedua menjadi gembala di Pulau Bangka, gereja yang terbesar di sana, saudara. Anak-anak Tuhan dipelihara dan diberkati Tuhan. Saya selalu bilang begini, kalau Anda tetap tegak lurus atas Injil, amin, saudara. Itu yang dikatakan Martin Luther, sola fide, sola gratia, dan solus Christus. Kembalilah kepada Injil, amin, saudara. Kembalilah kepada kasih karunia Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda mau diberkati, percayalah. Hargai Tuhan, saya katakan. Mari tegak lurus. Saya percaya Tuhan tolong kita. Amin, saudara. Tuhan pasti bela kita. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang harus dilayani, saudara. Karena dia hidup self-sufficient namanya. Dia punya kemandirian. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Anda sogok di dalam perpuluhan, nggak ngaruh, amin, saudara. Anda kasih dia persembahan ucapan syukur, nggak ngaruh. Karena dia lihat hati saudara. Apapun atributnya, kemandiriannya, unchanged. Next, immutability. Sebelumnya, katakan tadi, Allah itu tidak berubah. Tidak berubah. Mari katakan tidak berubah. Tuhan nggak pernah berubah. Itu sebabnya saya katakan kepada jemaat saya, doakan para hamba Tuhan, para penginjil. Kalau Anda mendoakan memberkati mereka, Tuhan memberkati saudara. Karena hamba Tuhan itu ada di garis depan. Dia penginjil. Pasti diserang terus. Saya diserang. Berapa kali mau mati? Hamba Tuhan Muhammad Kadir sekarang di penjara. Selalu ada yang mau menghentikan. Tapi Injil tidak akan pernah berhenti. Kita terus bergerak, amin, saudara. Amin. Bakar api Pentakosta. Saya katakan tadi kepada teman saya, mari kita bangun konser doa di Bali. Tadi saya singgah di pantai. Karena hati ini kalau nggak bergerak nginjil, rasanya ada yang kurang, saudara. Saya bilang, kemana kita ini? Kita tadi nginjil di Pantai Kuta. Ada kaos-kaus saya bawa, saya bilang, ini, ada ini, coba ini. Saya suruh ada satu pengusaha tulis. Nah, pujilah Tuhan, saya katakan. Jadi saya suruh pengusaha tulis baju-baju, jangan kirim baju-baju, tapi kasih kata-kata berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan gembala yang baik. Jadi saya cetak banyak. Setiap kali saya ke daerah, saya bawa itu. Saya bilang sama sukumu, ngerti tidak? Nggak ngerti, karena dia nggak pernah baca tulis, saudara. Tapi setidaknya kemana-mana dia bawa atribut Tuhan baik. Amin, saudara. Amin. Apapun, karena kita harus memberitakan Injil. Saya katakan kepada jemaat saya, kamu mau diberkati nggak? Kalau memang lu mata duitan, saya bilang, maaf dipakai bahasa Jakarta. Perhatikan Tuhan, sembah dia, bangun hubungan yang baik. Yang kedua, perhatikan hamba Tuhan. Gembalamu perhatikan, pernah nggak kamu pikirkan sepatunya, bajunya? Pernah ngajak makan dia nggak, saya bilang. Ajak ngobrol, senangkan, karena hamba Tuhan kadang-kadang lonely, saudara. Butuh juga teman ngobrol. Ajak makan Pak Gembala, saya bilang. Belikan iPhone-nya, saya katakan. Saya ini bukan mata duitan. Layani gembala itu supaya dia senang, diberkati. Kalau dia senang, dia pasti berlutut gini, Tuhan, hari ini si Acia berkati saya, senang aku Tuhan. Berkati ya Tuhan. Loh, begitu doanya, ya enggak? Jadi kok ada datang, yang saya panggil Yoas. Ini orang Kalimantan Dayak.
Kalau saya suruh ambil sabun, dia ambil celana, saudara. Saya bilang, beli mie pangsit, dia beli nasi goreng. Ya Tuhan, berilah saya kesabaran. Urapi dia, ya kan? Tapi nggak pernah aneh, amin saudara. Tapi kalau seandainya dia begini, tiba-tiba saya dengar dia kawin lagi, ya kan? Dia berzina dan sebagainya. Doa saya apa? Aduh Tuhan, kenapa nih anak kurang ajar? Begitu doa saya, betul nggak? Ya Tuhan, ampunilah dia. Mana lebih enak? Pilih doa yang pertama atau doa yang kedua, saudara? Doa yang pertama, amin saudara. Makanya, marilah berikan yang terbaik sama Tuhan. Kedua, perhatikan hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Gak ada saudara pemimpin seperti karbitan. Jadi kalau ada pendeta tiba-tiba jadi semalam, saya gak yakin tuh pendeta. Pendeta itu dibentuk, kami saudara. Dilahirkan dengan kesakitan, air mata, ada baptisan api terjadi. Dilukai, dihina, digebukin. Gak dianggap, gak diberikan tepuk tangan. Kadang menangis, berdarah-darah, diinjak. Saya mengalaminya, kami saudara. Digebukin di Cikarang, saya nggak usah ceritain, namun saudara, diserang dengan massa. Tapi memang itu, makanya pemimpin itu matang karena Tuhan. Dia punya pengalaman, dia punya urapan. Anda nggak usah sanksi, Anda bisa lihat hidupnya. Hamba Tuhan adalah suratan yang tertulis. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat, Anda harus jadi berkat. Keluar masuk, jangan keluar aja, ada satpam, nengok begitu aja. Salam sama pagi Pak Satpam, kasih duit, saya katakan. Saudara kalau tahu ini jemaat tahu nih, kalau saya keluar pintu gerbang, nih berkati 50.000. Nih, nggak pernah bangkrut kita, nih saudara. Berkati, tukang sampah kasih makan. Pak Haji duduk di sini, saya kasih batu cincin. Kadang-kadang dia nggak tahu, asal ambil aja dari batu kali. Saya bilang, Pak Haji ini batu keren nih dari Papua. Kalau saya dapat dari kali, saya juga tahu itu bagus atau enggak. Tapi kalau orang Betawi suka batu, saudara, saya bawa aja. Buat cara saya ngobrol. Habis saya kasih kopinya, kasihnya Pak Haji, buat kamu. Senang. Makanya waktu diserang rumah, wah diusir pendeta-pendeta dari komplek ini semuanya. Waktu mereka datang masa, wah dia lihat muka saya, wah yang ini jangan katanya, ini Bang Apron gitu. Kita harus tunjukkan terang, amin saudara. Butuh keberanian untuk menyatakan kebenaran. Tuhan pasti memberkati kita. Amin saudara. Nah saudara yang kekasih yang kedua, next saya baca Mazmur 33 dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selamanya, rancangannya, hatinya turun temurun. Saudara, Allah itu tetap akan memperhatikan saudara sampai turun temurun. Karena dia adalah gembala yang kekal. Dia tidak berubah, unchanging. Amin saudara. Kasihnya tidak berubah. Dia nggak sayang hanya sama pendeta yang lain, ini jemaat enggak. No. Kasihnya kepada semua orang. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat. Saya ini orang kuliahan, nilai saya semua saudara. Selama 1 semester SMA 1 kali masuk. Wah, kalau masuk 2 hari bapak saya tepuk tangan. Kok bisa kok bertahan ya? Hebat kamu, setahun sudah hanya 2 kali masuk sekolah. Makanya dipindahin terus sekolahnya. Wah, waktu saya kuliah akhirnya saya kalau ketemu orang pintar minder. Karena nilai saya jeblok dulu. Tahu jeblok ya? Hancur begitu saudara. Saya merasa orang paling bodoh. Tapi waktu Yesus, marilah kepadaku, hai engkau yang merasa bodoh dan sebagainya, yang merasa nggak mampu. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Baru saya mengerti waktu baca Alkitab. Ternyata baru saya tahu nggak ada orang yang bodoh di dunia. Saya mulai ada kebangkitan. Amin saudara. Saya mulai punya nilai bagus. Dan saya bisa kerja dan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia memberikan hidupnya kepada kita. Aku datang supaya engkau hidup. Itu sebabnya kenapa kita keliling kemana-mana. Supaya orang Papua memuji Tuhan. Amin saudara. Supaya orang Kalimantan menyembah Tuhan. Supaya orang NTT menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Segala berkat, kalau apapun kita upayakan untuk pemberitaan Injil, saya percaya Tuhan memberkati kita. Allah itu Allah yang transenden, next. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dia jauh melampaui ruang, waktu, dan sejarah. Tapi dengar, dia juga Allah yang imanen. Dapat kita raih dengan iman. Kalau kita katakan Tuhan, dia hadir. Itu iman. Amin saudara. Sekalipun dia jauh rasanya, next. Allah yang melampaui ruang, waktu, dan sejarah.
tetapi dia adalah Allah yang imanen, Allah pribadi yang peduli, yang begitu dekat dengan kita, mengasihi kita, dan dia dapat dipercaya. Berapa banyak saudara percaya dia Tuhan yang sanggup menolong kita? Dia Allah yang imanen. Next, Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Mari katakan Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Jadi kalau saudara jalan gak ada keuangan, Tuhan adalah gembalaku. Ini bukan sekedar menyenangkan saudara, terbukti firman Tuhan. Amin saudara. Tuhan itu hidup, dia berkuasa atas kita. Maliaki pasal 3 ayat 5 dikatakan, next, akulah Tuhan, tidak berubah, karena itu kamu keturunan Yakub Israel tidak dibinasakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kitab Maliaki bilang, akulah Tuhan, tidak berubah. Karena itu katanya, kamu keturunan Yakub, kita semua anak-anak Tuhan, kamu tidak akan dibinasakan, kata Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam dia. Tuhan itu Tuhan yang sangat personal. Next, Tuhan yang sangat pribadi. Itu sebabnya kalau kita takut, Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya. Kenapa? Tuhan itu sangat pribadi, ya saudara. Kalau saudara gak pernah menghampiri secara pribadi, saudara gak akan pernah mengenal dia. Kebenaran itu memang baik, tapi dia harus kita kenal, ya saudara. Kita alami, kita hidupi. Kalau kebenaran itu kita alami, kita hidupi, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saya terikat dengan narkotik, mungkin kita semua juga pernah alami. Bertahun-tahun, gigi saya ini sudah hancur semua, dikebukin. 3 kali saya masuk penjara, habis babak belur. Bapak saya seorang perwira TNI. Saya keluar dari rumah, saya jadi kenek di Rawamangun 03. Saya merasa sampah. Saya dipenjara berulang-ulang. Lalu saya rasa, biarlah saya mati. Karena rasa keluarga udah gak anggap saya. Tiap hari makan, kalau dulu zaman dulu mungkin masih angkatan saya, orang tinggal di Jakarta pasti tahu namanya pil deka. Nipam namanya. Tiap hari makan, 1 tik itu 12 butir. Makan dan saya nggak hidup lagi. Tiap hari anfal, muntah darah, pakai itu. Berulang kali kakak saya, 1 kali dia lahir baru, minta sama saya datang sama Tuhan. Hari itu saya digebukin di penjara. Enggak lah saya katakan. Tapi kasih karunia Tuhan menjemput kita, nih saudara. Dia datang, dia mengasihi, dia nggak perlu riwayat hidup, because He love you so much. Terus setiap kali saya tersungkur, orang bilang, kenapa sih kamu tiap hari di sini, besok di sana kamu, lu kayak malaikat lihat tiba-tiba. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia. Bukan karena saya banyak uang. Orang bilang, banyak uang kamu ya. Tiap hari kemarin kau boleh Tuban, boleh Sumatera, boleh sini. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan selalu kasih uang setiap kali berangkat. Jadi waktu saya berangkat saya nggak punya uang. Saya jalan aja. Nanti di jalan ada orang yang berkati. Nggak perlu saya minta, Tuhan tolong dong dukung. Nggak perlu, amin saudara. Karena dia Tuhan adalah gembala yang baik. Do you believe that? Percaya itu saudara? Yakin? Nggak ada pendeta bilang atau Pak Gembala puji Tuhan saudara. Wow, keren banget. Kita akan bangun gereja ini karena dananya sudah berlimpah. Saya nggak pernah melihat pendeta ngomong begitu. Pas dia bilang doakan saudara, kita akan bangun gedung, dananya nggak ada begitu. Tapi gedungnya jadi nggak ini saudara? Jadi karena Tuhan ada, amin saudara. Ya mengerti katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang sangat personal. Next, sedikit lagi saya akan selesaikan. Allah yang imanen, Allah adalah Allah yang peduli. Next. Oh, jadi balik. Next terus. Nah, saya akan akhiri. Kita ini adalah domba, binatang yang tak berdaya. Betul nggak saudara? Itu sebabnya Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun kita jalan dalam lembah kekelaman. Saudara, saya berapa kali ke Israel. Pandangan kita tentang domba di sini sama di sana pasti berbeda. Kalau di sana kan nggak ada padang rumput yang hijau seperti New Zealand, ya toh, seperti yang tempat lain. Rumput di sana itu munculnya satu-satu numbuh dari batu-batu karang. Alkitab mencatat sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Di Israel itu batu-batu karang saudara, di atas gunung. Lalu ada namanya lembah antara gunung yang satu dengan gunung yang lain, dan di situ biasanya daerahnya sejuk. Disitulah tempat bersembunyinya binatang predator.
ular, singa, dan sebagainya. Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara tahu, domba itu nggak ngerti apa-apa, saudara. Dia takut, dia perlu tenang, dan sebagainya. Tidak berdaya, tidak tahu arah, dependen, dan bodoh. Halo? Makanya orang bilang, pakailah sabu ini gak apa-apa. Orang pakai, bodoh, ngerti nggak? Udah tahu itu bahaya, dia pakai juga. Karena bodoh domba itu. Maka perlu ada satu gembala yang kuat. Amin. Kita berkata begini, aku mengambil satu orang dari setiap keluarga, dari setiap kota, menempatkan kamu di Sion. Dan aku akan mengambil satu orang gembala yang baik. Untuk apa? Menggembalakan kamu. Jadi kalau kita ada di sini, ini pilihan Tuhan. Ulangan 11 berkata, bukan kamu yang memilih tempat ibadah, aku yang menentukannya. Di mana aku menempatkan kamu, di sanalah kau beribadah, di sana bawa perban syukur, di sanalah kau beria-ria bersama dengan sisi rumahmu. Saudara, Tuhanlah yang menempatkan kita di dalam satu kawanan, satu penggembalaan. Daud melihat itu, di sana, di ujung sana ada rumput. Bagaimanapun domba harus makan, betul nggak saudara? Tetapi resikonya di lembah itu ada binatang predator. Dan itu adalah tanggung jawab Daud. Masa virus corona itu memang sulit. Tapi gembala bertanggung jawab mendoakan jemaat supaya mereka bisa lewati semua tantangan itu. Amin saudara. Tiap hari saya katakan kuat ya. Itu sebabnya setiap jam 4 pagi, jam setengah dalam malam saya video call kepada semua jemaat. Mesbah doa. Saya katakan, don't be afraid. Jangan takut, saya katakan. Kenapa? Seperti perspektif Daud. Waktu dia lewat, Daud, gada dan tongkat. Itu gebukin singa yang gede, serigala yang buas, ular, binatang predator. Semua aku kalahkan. Ku robek mulutnya, katanya kepada Saul. Untuk membawa 3 ekor domba saja. Bukan banyak dombanya yang digembalakan. Sampai di padang rumput yang hijau. Lalu Daud mulai mainkan kecapi. Tuhan adalah gembalaku. Sambil dia nyanyi, amin, gitu ya kan saudara. Takkan kekurangan aku, amin. Tuh, kambing-kambing domba mulai mengucap syukur. Saudara tahu, apapun yang ada di depan sana, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun kita lewati lembah kekelaman, ada predator di sana. Coba lihat, ada gembala yang agung. Mari katakan amin. Yang sedang menolong, menjaga, melindungi kita. Sampai nanti satu kali kita terima kemuliaan Tuhan. Dibutuhkan kesetiaan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita menyembah Tuhan, mengucap syukur bagi Tuhan. Mari kita katakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita nyanyi itu Tuhan. Kalau ada di sini saya kurang hafal liriknya, bisa bantu. Tuhan adalah gembala. Kita nyanyikan pujian ini. Saudara yang mungkin ada doa, yang ada satu pergumulan, waktu kita menyembah Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan. Amin saudara. Kita minta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita katakan Tuhan adalah gembalaku. Mari katakan Tuhan adalah kekurangan dan kekurangan
amin saudara. Imanu artinya dia beserta kita. El itu Tuhan. Tuhan yang kata Daud, di En-Gedi dia dikejar-kejar Saul, hampir mau mati. Sambil ada air-air yang menetes dari batu-batuan, dia mengambil air itu seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah hatiku rindu akan engkau. Dia menangis di sana, tapi disitulah Daud diwisuda oleh Tuhan. Dia lolos, dia dewasa rohaninya, dia kuat. Lalu dia berkata, Tuhan adalah gembala. Saudara, percayalah apapun yang terjadi. Saya lihat memang kondisi Bali banyak tutup, apapun itu. Jangan lihat itu perspektifnya, saudara. Lihat Tuhan ada. Katakan, Tuhan gembalaku yang baik. Nggak usah stres. Mari katakan setiap pagi, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord oh my soul. Mari memuji Tuhan. Amin saudara. Come and worship. Menyembah. Nyanyi bagi Tuhan. Tuhan sembuhkan saudara. Tuhan tolong keluargamu. Ekonomi. Saya nggak menyenangkan telinga saudara. Tapi saya mengalami bahwa Tuhan itu hidup. Sekalipun